Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasi Paputungan. Saya dari kelas A Pendidikan Biologi. Saya dari kelompok 4. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi strategi pembelajaran mengenai remedial dan pengayaan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu ada hakikat kegiatan remedial, kemudian ada tujuan dan fungsi dari remedial, prinsip program remedial, metode pembelajaran remedial, pengertian program pengayaan, prinsip program pengayaan, dan penyelenggaraan program pengayaan. Materi pertama yaitu hakikat kegiatan remedial. Pembelajaran remedial adalah suatu bentuk pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan supaya menjadi lebih baik. Proses pembelajaran ini bersifat lebih khusus karena disesuaikan dengan jenis dan sifat ini yaitu kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat belajar. Kemudian ada tujuan dan fungsi remedial. Tujuan pembelajaran remedial agar setiap siswa dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada prinsip program remedial. Prinsip program remedial itu terdiri dari adaptif, interaktif, fleksibilitas, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan dan program pembelajaran reguler. Untuk penjelasan lengkapnya saya akan menjelaskan prinsip program remedial yang adaptif. Yang adaptif itu setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan, kecepatan, dan gaya belajar masing-masing dari siswa ini sendiri. Kemudian ada prinsip interaktif. Prinsip interaktif ini mengharuskan siswa untuk berinteraksi dengan sesama peserta didik, kemudian berinteraksi dengan sumber belajar yang tersedia. Kemudian ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Dengan segera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami oleh peserta didik. Kemudian ada kesinambungan dan ketersediaan dalam pelayanan dan program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial yang program pembelajarannya ini berkesinambungan dan selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengakses sesuai dengan kesempatan masing-masing dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya masih tentang remedial, yaitu pada metode pembelajaran remedial pada umumnya terdapat dua jenis program perbaikan belajar mengajar, yaitu ada program pengayaan dan program penyembuhan. Program pengayaan ini dilakukan dengan memberikan kegiatan tambahan yang biasanya tidak tersedia dalam program biasa. Program pengayaan dapat berbentuk memberikan tugas tambahan untuk peserta didik. Kemudian ada program penyembuhan. Pada umumnya program penyembuhan ini atau remedial ini tidak jauh berbeda dengan metode yang berlaku dalam kegiatan belajar mengajar biasa. Hanya saja tekanan dan pelaksanaannya yang diberikan berbeda sesuai dengan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya kita masuk pada materi program pengayaan.
Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar, yang susah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Jadi, program pengayaan ini bertujuan untuk memperluas dan mendalami pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya oleh peserta didik. Adapun prinsip program pengayaan yaitu terdiri dari inovasi, di mana inovasi itu guru menyesuaikan program yang diterapkannya dengan ciri khas yang dimiliki oleh peserta didik. Karakteristik kelas serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik dapat guru sesuaikan pada saat proses belajar mengajar. Kemudian ada kegiatan memperkarya. Dalam menyusun materi atau mendesain pembelajaran pengayaan, guru dapat mengembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan sehingga dapat membangkitkan minat peserta didik untuk belajar. Kemudian ada merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya dengan memberikan proyek dapat mengembangkan minat dan aktivitas yang menggugah atau playful. Kemudian ada penyelenggaraan program pengayaan. Dalam buku penyelenggaraan pembelajaran pengayaan yang disusun oleh tim Depdiknas 2008 disebutkan bentuk-bentuk pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok. Contohnya itu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran yang bersama pada jam-jam sekolah biasa sambil mengikuti teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasannya. Kemudian ada juga kesempatan untuk belajar mandiri. Dengan belajar mandiri, siswa dapat belajar mengenai minat yang dimilikinya. Kemudian ada pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir yaitu pemadatan kurikulum, yaitu dengan memberikan pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru, sehingga dapat bekerja proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing peserta didik. Itulah materi mengenai remedial dan pengayaan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.